everybody, bertemu lagi dengan saya Miss Yani di English Zone. Pada hari ini kita akan membahas mengenai a, some, dan any. How to use it in English? Check it out. Nah, teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai a, some, dan any. A is used with singular countable nouns. Jadi A ini digunakan dengan kata benda tunggal ya, yang sifatnya bisa dihitung, countable. Kita contohkan seperti apa? Nah, ini contohnya. I'm waiting for a train. Saya menunggu sebuah kereta api. Nah, ini artinya tunggal ya, kereta apinya ya, singular. Kereta apinya tunggal, jadi kita tambah di sini dengan a. A ini A ya kan, bahasa Inggrisnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ya, kita tambah dengan A. Nah, fungsi A ini kalau untuk benda itu sebuah, kalau untuk manusia itu seorang, dan kalau untuk binatang itu seekor. Kita lanjut lagi. Nah, ini penggunaan some. Some ini digunakan dalam kalimat positif. Some is used in positive sentences. Kita lihat seperti apa contohnya. Nah, penggunaan some ini ada dua bagian. Yang pertama, with plural countable nouns, dengan kata benda jamak yang bisa dihitung. Plural ini lebih dari satu ya teman-teman, sama dengan jamak. Countable yang bisa dihitung ya, jadi kata bendanya masih bisa dihitung. Kita contohkan. Some people arrive. Beberapa orang tiba. Beberapanya ini kita nggak tahu berapa. Bisa 2, 3, 4, 5. Yang penting dianya lebih dari 1. Jadi some people arrive. Artinya ini bukan jumlah pasti, tetapi yang jelas lebih dari 1. Kemudian lagi, I'd like some eggs, please. Aku mau telur, tolong dong gitu. Nah, kalau di rumah makan kita bisa gunakan yang ini ya. I'd like some eggs, please. Mau telur dong, please. Tolong gitu ya. Tapi telurnya beberapa? Pokoknya telur deh gitu. Bisa 2, bisa 3. Yang jelas lebih dari 1 kalau menggunakan some gitu. Kemudian lagi kita lanjut. Letter B, with uncountable nouns. Itu dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. Kita lihat seperti apa contohnya. I bought some milk. Saya membeli susu. Kemudian lagi, I'd like some water, please. Aku mau air, tolong dong. Nah, some di sini, some milk, artinya milk ini kan susu itu kan nggak bisa dihitung ya. Kecuali kalau misalnya kamu beli susunya 1 gelas atau ada tempatnya gitu ya, 1 box misalnya seperti itu. Nah, itu kan gelasnya yang kita hitung atau boxnya, tapi bukan cairan susunya itu, karena dia susu itu bentuknya cair, jadi nggak bisa dihitung. Sama dengan air itu nggak bisa dihitung ya. Jadi kita cukup bilang I'd like some water, please. Saya mau air, tolong dong. Nah, gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Kemudian, any is used like some, but in negative sentences and questions. Jadi, any ini digunakan sama seperti some, tetapi dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Kita lihat seperti apa. With plural countable nouns. Itu pertama dengan benda jamak yang bisa dihitung. Ini kata benda jamak ya, yang masih bisa dihitung. Countable. Kita lihat contohnya. Did you meet any friends in town? Apa kamu bertemu teman-teman di kota? Nah, apa kamu ada bertemu teman-teman di kota? Nah, friends ini kan lebih dari 1 ya. Tandanya apa? Ini ya. Ada huruf S di belakang ini, artinya temennya ini jamak ya, lebih dari 1. Tapi dia masih bisa dihitung 1, 2, 3 ya, bentuk orang karena kan. Oke, kemudian any di sini ini untuk kalimat
kotanya. Did you meet any friends in town? Apa kamu ada ketemu teman-teman di kota? Nah, karena teman-temannya ini lebih dari satu, maka dia ditambah dengan S, dan ini ada yang khusus untuk kalimat tanya dan kalimat negatif. Ini ya yang untuk kalimat negatifnya, I didn't have any eggs. Aku nggak punya telur. Nah, eggs di sini juga plural ya. Ini kita penggunaan plural ya. Untuk yang jamak lebih dari satu, tetapi dia masih bisa dihitung, countable ya. Misalnya 3 telur, 4 telur, I didn't have any eggs. Yang jelas dia nggak punya telur gitu ya. Bisa dipahami teman-temannya. Ini yang untuk contoh kalimat tanyanya, dan ini untuk kalimat negatifnya. Kita lanjut. Kalau belum paham, teman-teman bisa back lagi ke awal. Kalau kira-kira sudah paham, kita lanjut. No is also used to mean not any, but with a positive verb form. Jadi kata no, kita kan sering bilang no. Nah, no ini juga digunakan yang mengartikan tidak ada ya. Not any, tidak ada. Not ini tidak, any ini ada, jadi tidak ada. Tetapi dengan sebuah positive verb ya, sebuah form kata kerja positif. Kita lihat contohnya seperti apa agar teman-teman tidak bingung, karena ini sangat sering sekali kita pakai dalam penggunaan sehari-hari. Jadi teman-teman wajib tahu dong. There were no eggs in the market. Nah, di sini kita selipkan no. Misalnya ini nggak ada no, ini kan kalimatnya positif ya, tidak ada telur di market. Jadi tidak ada telur di pasar. Tapi kalau misalnya no ini kita hilangkan, ada telur di pasar. Tetapi kalau no-nya ini kita kasih di sini, artinya kan tidak ada telur di pasar. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi dia bisa dibuat kalimat positif, tinggal dihilangin no-nya saja. Kemudian kita lanjut lagi. I had no water. Jadi saya tidak punya air. Kalau no-nya dihilangkan, I had water. Saya punya air. Nah, begitu ya. Bisa dimengerti teman-teman ya. Coba lagi dan coba lagi sampai teman-teman paham. Ini maksudnya apa sih? Kalau nggak paham juga, silahkan chat me. Kemudian, some is used in offers. Jadi some juga digunakan untuk penawaran, untuk menawarkan sesuatu. Contohnya, would you like some coffee? Would you like some coffee? Kalau bahasa slow-nya itu, would you like some coffee? Tapi kalau cepatnya, kalau orang bule biasanya ngomong, dia akan bilang, would you like some coffee? Yang artinya ya, apa kamu suka kopi? Apa kamu mau kopi? Gitulah, ini untuk menawarkan. Misalnya kita punya tamu, kita bisa tawarin ini. Would you like some tea? Would you like some tea? Nah, ini untuk kata benda yang tidak bisa dihitung ya, some ini. Karena kopi kan nggak bisa dihitung dan teh juga nggak bisa dihitung. Kita bisa ngitung tehnya itu dengan boxnya atau dengan tea bagnya itu ya, yang dalam tipisnya itu kan. Nah, itu yang bisa dihitung. Tapi kalau tehnya kita nggak bisa hitung. Nah, ini kemudian contoh lagi. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Kemudian, would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Nah, ini untuk yang bisa dihitung. Karena di sini pakai apa? Ini pakai cangkir. Apa kamu mau secangkir kopi? Apa kamu mau secangkir teh? Nah, ini kan cangkirnya bisa dihitung. Makanya kita pakai A di sini yang menandakan ini sebuah ya, atau secangkir. Paham ya teman-teman? Secangkir kopi. Nah, cangkirnya bisa dihitung, dan begitu juga secangkir teh juga bisa dihitung. Atau kamu mau bikin a bottle of coffee maybe, a cup of tea, or a bottle of tea maybe. Jadi yang ininya nih tempatnya, artinya yang kita hitung adalah tempatnya. Next. Nah, yang ini plural ya, some, dan yang ini singular dengan A ini. Bisa dimengerti ya teman-teman? I hope so. You understand with my point.
like usual, don't forget to subscribe, like, and share all with your friends. So, your fun also will learning by me. Oke? Jangan pernah menyerah untuk belajar dan untuk melakukan apapun yang teman-teman inginkan. Life must go on. Selamat belajar and never give up. Bye-bye.